Nah, ini kan Bang Saud waktu dengan Pak Abraham Samad ke kunjungan ke KPK itu juga satu lagi menuntut masalah untuk pemeriksaan kasusnya mantan presiden kita yang baru lalu itu, Pak Jokowi dan keluarganya, itu gimana ceritanya? Apa yang melatar belakang ini? Ya, salah satu diantaranya kan kalau kita lihat bagaimana sebenarnya 5 tahun belakangan ini atau lebih spesifik 10 tahun belakangan ini yang kita melihat jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya di dalam pemberantasan korupsi. Bahkan undang-undang KPK yang kita sudah anggap prudent dan indeks persepsi korupsi itu naik terus. Kalau ASEAN tuh indeks persepsinya turun, naik lagi 2, 3. Kalau kita kan sebelum undang-undang KPK tuh naik terus itu. Mulai dari katakanlah mulai dari Habibie tahun 98 terus naik sampai 40 tahun 2019. Dia naik terus dan pemberantasan korupsi baiknya begitu. Dia jadi bertahap pelan-pelan terus gitu ya. Nah, kemudian ketika undang-undang itu turun, terjadi perubahan, kita anjlok menjadi 34, turun 6 itu kita akhirnya mengevaluasi ada apa ya, kebijakan apa ya. Nah, pada bagian lain, kalau kita bicara penegakan hukum, kalau kita bicara keadilan, kalau kita bicara kepastian hukum, kalau kita bicara hukum yang pasti bermanfaat dan adil itu kan kita harus segala macam upaya harus kita lakukan untuk menegakkan hukum. Nah, kemudian kalau kemudian kita memperoleh bukti awal yang cukup, ya kita harus mulai melakukan penyelidikan. Tergantung pasal yang mau digunakan. Apakah itu menyangkut gratifikasi? Karena ada 30 bentuk atau 7 model ya. Gratifikasi, pemerasan, perbuatan curang, kerugian negara, dan seterusnya. Di mana ini kebijakan yang dibuat ini? Kalau kita ambil contoh Thomas Lembong gitu ya kan, itu dianggap kerugian negara gitu. Nah, sekarang dari proses-proses apakah mulai dari disebutnya suap, memeras, perbuatan curang, terus kemudian kerugian negara yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan di pasal-pasal tindak pidana korupsi Undang-Undang 3199 itu, nah itu kan harus kita tegakkan. Nah, kemudian beberapa orang mempelajari lah 5 tahun ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi, konflik of interest, mengaitkan dengan bisnis-bisnis di keluarga, anak, terus kemudian menantu dan seterusnya. Ini kan sebenarnya isu-isu yang harus diselesaikan. Anda nggak boleh juga ngadili seseorang tuh tanpa dasar bukti, bukti yang kuat. Oleh sebab itu tempat yang paling baik adalah pengadilan. Sampai suatu saat kita bisa membuktikan bahwa memang tidak ada yang bisa kita buktikan gitu. Supaya jelas bersih gitu. Iya, itu yang maksudnya kan ini kan dia sampai kapanpun kan akan ditanya-tanya nih. Ada cerita Blok Medan, ya kan? Ada cerita naik pesawat dan kemudian orang dinyatakan itu tidak ada kaitan dengan gratifikasi karena itu dia anaknya. Nggak mungkin juga kalau saya anak tukang bakso memang gua dikasih pesawat naik ke Amerika, siapa juga yang mau ngasih sama gua ya kan? Ya kan? Jadi kan itu semuanya kan perlu dipelajarin gitu loh. Ya sehingga kemudian yang mau kita lihat kan ke depan. Ke depan ini nanti kemudian orang akan memastikan bahwa tidak ada abuse of power yang dilakukan oleh presiden-presiden berikutnya. Yang kemudian dia bisa mengatakan bahwa kolusi dan nepotisme itu bisa dinegosiasikan. Kalau menurut undang-undang KKN, kolusi dan nepotisme itu bisa dituntut. Di luar korupsi loh ya. Korupsi oke, udah pasti ada buktinya, tinggal tentukan pasal berapa, kerugian negaranya atau apa. Tapi kolusi dan nepotisme menurut undang-undang KKN itu bisa dihukum sebenarnya. Ini kan nggak pernah dipahami nih. Kita harus ingatkan. Dan nggak pernah dipraktekkan. Iya, itu nggak boleh. Itu hukumannya, seingat saya 5 tahun atau 2 tahun. Itu nggak boleh. Putusan MK yang mengatakan seorang anak presiden yang belum cukup umur itu KKN nggak? Kolusi nggak? Nepotisme nggak? Kan sudah terbukti pimpinan MK-nya dikenain komisi etik. Berarti ada problem di situ kan. Nah, kita kan nggak mau ini terulang kembali lagi. Sehingga kemudian indeks persepsi korupsi kita naik terus. Paling nggak di bawah setara Amerika lah 67 ya. Amerika itu kan 67 tuh. Presidennya juga ngaco juga kan di Amerika. Ya, memberikan ampunan terhadap anaknya kan. Makanya dia 67. Rendah juga kayak Singapura kan 80. Supaya tapi paling nggak kita bisa mendekati ya di atas Malaysia gitu. Nah, ini harus kita clearkan. 9 lembaga yang menilai kita dapat indeks persepsi korupsi 34 itu, ini semua dinilai cara menjalankan demokrasi. Ini kan lagi ribut nih soal bagaimana seorang menjadi calon kepala daerah, partai politik ribut kan. Nah, egalitarian di partai politik aja gitu dinilai. Kaderisasi di partai politik dinilai.
bagaimana pendanaan di partai politik itu dinilai. Kita dapat 25. Oh, semua dinilai. 25 dari 1 sampai 100. Dijumlah-jumlahin dari 9 lembaga itu dapatlah 34. Jadi saya khawatir ke depan ini, tahun depan mudah-mudahan saya salah, indeks persepsi korupsi kita dari 34 kemungkinan besar akan turun. Cara kita melaksanakan pilpres kemarin, cara kita melaksanakan pilkada, ribut, berisik di mana-mana, ada bansos yang dilakukan seperti itu, kemudian money politik, terus kemudian ada lagi parcok-parcok disebut itu ya kan, yang disebut. Ini menurunkan nilai cara kita menjalankan demokrasi. Ini yang kemudian kita harus sadarin sama-sama, karena kita sepakat kita harus naikin indeks persepsi korupsi. Oke lah, dia ada di bawah Amerika 60 supaya kemudian kita bisa lepas dari medium income trap yang dimaksud oleh Prabowo tumbuh 8% itu. Jadi kompleksitasnya ini banyak. Tidak hanya kita sekedar menjarakan orang, ya kan? Atau saya selalu di banyak tempat mengatakan ada orang di perguruan tinggi ujuk-ujuk jadi doktor. Banyak itu ya. Tiba-tiba jadi profesor. Ini buat orang asing nih aneh. Gila, perguruan tinggi itu kan tempat kita berdebat. Tempat kita bertarung soal teori. Kok bisa kayak gitu itu? Di Indonesia bisa. It happen, man. Tapi kan kemarin sempat ditarik kembali itu. Sadar belakangan ini. Sadar belakangan. Itu Mas Edi. Terus tadi kan Bang Saud ada singgung masalah Tom Lembong ini. Kan baru kemarin nggak lama minggu lalu nggak salah. Oh iya. Beberapa minggu lalu itu ada putusan pengadilan tentang pra-peradilan yang ditolak kalau saya. Ya, ini menarik lagi ya. Saya kemarin ada berdebat dengan beberapa teman-teman mengenai pasal 2 dan pasal 3. Gimana? Pasal 2, pasal 3 ini memang lagi diributin oleh banyak orang. Sejak dulu memang termasuk para lawyer juga. Pasal 2, pasal 3 ini harus kita bereskan. Tapi ada beberapa orang minta dihapus. Saya bilang ini ngaco nih kalau dihapus. Kenapa? Bisa mispersepsi ya? Karena macam-macam. Karena di pasal 2 itu kan disebutnya itu kalau seseorang penyelenggara negara memperkaya orang lain atau diri sendiri, ya kan? Memperkaya itu apa sih? Kalau saya membuat tanda tangan, kemudian ada seorang importer beli 50 barang, dijual jadi 100, kemudian jadi kaya, itu nggak boleh. Kalau dagangnya wajar sih boleh-boleh aja kan? Iya, oke, ada aturan kalau gula harganya sekian. Mungkin Bapak bikin izin ya, saya nanti akan kasih Bapak sekian, mungkin kan beda lagi. Ya itu yang saya bilang dia mendapat sesuatu. Jadi dia memperkaya diri dan orang lain. Itu di pasal 2, di pasal 2-nya. Di pasal 3-nya, kalau dia menyalahkan wewenangnya, menggunakan kewenangannya sehingga kemudian negara menjadi rugi, atau kemudian itu diperdebatkan, rugi negara itu siapa yang harus menghitung. Dalam konteks Thomas Lembong, yang rugi negara itu berapa besar, disebutnya 500M itu, dari mana cara menghitungnya, karena memang sudah diakui bahwa dia tidak memperoleh sesuatu, jaksa bilang begitu kan, dia tidak mendapat sesuatu, tidak ada kickback. Buktinya atau bagaimana? Barangkali masih dicari. Kalau statementnya mereka tidak ada kickback, bahwa kebijakan itu dia tidak dapat sesuatu, cuma negara rugi. Nah itu yang saya bilang, pasal 2, pasal 3 ini diperdebatkan. Yang diputuskan oleh pra-peradilan kemarin adalah dia tidak masuk di substansi ini. Prosedurnya saja. Prosedurnya aja. Formilnya disebutnya itu, ada sesuatu. Itu biasa. IKTP juga kita digituin dulu kok. Kita lakukan lagi aja. Karena kalau ditolak boleh ngajukan lagi dengan prosedur yang baru dan seterusnya. Kalau formilnya yang jadi masalah. Karena memang pra-peradilan juga nggak bicara materinya, nggak bicara bukti-buktinya ya. Dia bicara prosedur bahwa kamu nggak sesuai dengan proses, urutan dan seterusnya. Pada bagian lain kita juga ada yang disebutnya lex specialis, KPK itu tidak seperti alat penegak hukum lain karena dia memang khusus bisa melakukan masuk ke penyidikan terus kemudian mentersangkakan seseorang. Jadi kalau sebenarnya nature dari pengaduan masyarakat tadi yang lapor itu kan pendalaman itu kan sebenarnya ketika sudah mulai ada bukti yang cukup, kita kan masuk ke proses penyelidikan. Nah di proses penyelidikan itulah baru dimulai dilakukan penyadapan. Jadi penyelidikannya selalu sudah jalan. Makanya saya nggak mendalami kemarin apa yang dianggap oleh pra-peradilan sehingga kemudian formilnya jadi masalah. Tapi saya mengatakan kalau lawyer Mas Lembong ini cukup kuat, dia akan bebas. Karena memang pasal 2, pasal 3 yang diperdebatkan itu bahwa dia tidak menerima kickback, bahwa dia tidak menimbulkan kerugian negara, mana negara berpotensi untuk untung. Karena yang import kan bukan PT PPI kan. Swasta yang import,
dijual, PPI dapat spread harga di situ. Setelah selisih harga, negaranya malah untung nih. Kalau menurut saya. Iya dong. Ini pikiran tapi apa ya? Negara untung, tapi kan rakyatnya mungkin yang rugi. Karena Ya, harganya tinggi. Ya, itu yang kemarin disebutkan, untung negara, untung rakyat, rugi negara, rugi rakyat, itu kan harus didefinisikan berapa besar, dan harga itu kan dikontrol. Nah, ini yang kontrol harga siapa lagi nih? Gitu loh. Itu satu. Yang kedua, Lembong itu cuma ngempot berapa ton lah kira gitu kan. Menteri sebelumnya, menteri sesudahnya, itu melebihi dari yang dia import di periodenya dia. Badan Lembong bilang katanya, enggak, saya nggak melanggar ketentuan, karena saya disuruh Pak Jokowi dulu. Kan seolah-olah begitu kan? Kan ada sebut statement. Disuruh Pak Jokowi atau beliau melaporkan ke Pak Jokowi? Whatever, tapi kan nggak mungkin, dia nggak mungkin juga. Beda lagi. Dia kalau dia melaporkan berarti kan dapat rekomendasi kan. Dapat rekomendasi artinya dia disetujui untuk kemudian menjalankan itu gitu. Ya udah, kamu jalankan. Dan orang juga tahu, waktu itu menjelang situasi lebaran dan seterusnya pasti gula, dan para ahli juga menunjukkan memang pada saat dia mengimpor itu gula kritis banget. Jadi ini yang saya bilang, kalau lawyernya kuat nanti, dia akan, saya mengatakan dia akan bebas. Berpotensi. Ya, karena akhirnya kan orang memframing. Kenapa ini Lembong seperti ini, sementara ada yang orang ngambil lebih banyak lagi, memberi izin lebih banyak lagi, kok nggak pernah dilakukan penyelidikan. Tahu-tahu dia berada di tengah, yang sini enggak, yang sini tidak gitu. Nah, akhirnya kan orang bermacam-macam framingnya. Katanya penyelidikan dimulai November 2023, November 2023, Lembong itu adalah tim suksesnya Anies. Itu framing orang masih banyak-banyak. Nah, oleh sebab itu kita jangan lari ke framing-framing itu, tetap aja ke case itu, kita berjuang aja di situ. Dalam hal ini kita ini saya maksudkan lawyernya, untuk kemudian mereka bisa meyakinkan bahwa tidak ada abuse of power yang dilakukan dalam kaitan pasal 2 dan pasal 3. Karena kan dikenakan dia pasal 2 pasal 3 itu gitu.